Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan berwajah. Semoga apa yang nantinya diberikan Allah satu ilmu betul-betul menjadi satu ilmu yang bermanfaat, baik terhadap diri kita maupun terhadap umat di luar sana. Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan memberikan satu materi. Materinya adalah hentikanlah dirimu dari memakan buah huldi. Berkenaan dengan hal itu Allah mengingatkan kita dalam surat yang ke-28, yaitu surat Al-Qasas. Di ayat 60 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apakah tidak kau mengerti tentang apa yang didatangkan Allah terhadap dirimu? Min syai'in, berupa sesuatu. Apa di dalam sesuatu tersebut? Bisa jadi kekayaan, jabatan, keturunan, ataupun hal-hal yang di situ menjadikan kesenangan hawa nafsu, menjadi kesenangan hawa nafsu duniawiyah ataupun perhiasan di dalam urusan sifat basariyah. Itu masuk di dalam min syai'in, ya, sesuatu yang menurut manusia itu sangat dibutuhkan. Sekali lagi, menurut manusia itu sangat dibutuhkan ketika saat di dunia ini. Bapak Ibu, apakah salah manusia mencari kesenangan duniawiyah, ya, sampai tidak ada batasnya, sampai kemewahan setinggi langit apapun? Apakah itu salah? Ini ada dua jawaban. Manakala kita lalai dari wa ma indallahi khairu wa abqa, ada sesuatu yang paling baik dan paling kekal. Ini andai kata kita lalaikan, maka inilah kategori salah. Tetapi khairu wa abqa ini tetap jalan, maka itu tidak salah. Oke, Bapak Ibu, mari kita bahas tentang perkara-perkara yang menjadikan kesenangan hawa nafsu kita, yang bahasa syariat kita sebut sebagai buah huldi. Tetapi sebelum kita membahas buah huldi dari sisi hakikat,
Terlebih dulu kami akan menceritakan tentang masalah buah hulki dari sisi syariat. Kita ingat sejarah ketika Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa diberikan peringatan atau warning oleh Allah ketika beliau berdua ada di surga. Di situ Allah memberikan satu peringatan atau rambu-rambu di mana wala taqraba hadhihi syajarah. Allah telah memberikan rambu-rambu terhadap Nabiullah Adam tatkala Nabiullah Adam ada di surga. Yang intinya Allah menghendaki mempersilahkan terhadap beliau berdua untuk selamanya hidup di surga. Itulah negeri asal beliau. Tetapi janganlah kau mendekati apalagi memakan buah yang disebut sebagai buah khuldi. Manakala beliau berdua melanggar aturan atau larangan dari Allah ini, maka beliau berdua resikonya adalah dikeluarkan dari surga menuju ke dunia. Bapak Ibu, pengalaman sejarah historis apa yang telah dialami oleh beliau berdua itu juga teralami oleh diri kita sebagai umatnya atau anak turunnya. Tetapi ini bisa diketahui manakala kita melihat dari sisi hakikat, bukan sisi syariat. Ini ada kaitannya dengan masa. Ada masa di situ seseorang mengalami 3 masa, ada seseorang mengalami 2 masa. Masa pertama di mana manusia, setiap jiwa manusia mengalami masa fitrah. Dikatakan masa fitrah, masa di mana hati seorang hamba itu belum terkontaminasi dengan kesenangan duniawiyah. Masa ini disebut sebagai masa Anda ada di surga. Ya. Itulah awal masa di mana setiap diri manusia sebelum dia diturunkan ke dunia dalam bentuk satu kelahiran. Dia di dalam nukot goib sampai alam kandungan, dia tidak bekerja. Apa yang dia inginkan selalu ada. Selalu ada. Allah mempersiapkan semuanya apa yang menjadi kebutuhan setiap jiwa manusia. Nabiullah Adam ketika saat ada di surga juga begitu. Apapun yang beliau berdua inginkan semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala karena di surga. Kita sendiri juga begitu. Ketika di nukot gaib sampai ke alam kandungan, kita disiapkan Allah semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian Nabiullah Muhammad berfirman atau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, artinya masih menyandang jiwanya, hatinya hanya kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Penghadapan hati beliau-beliau ini
senantiasa hanya pada Allah, tidak pada selain daripadanya. Tetapi ketika saat akil balik, disitulah Bapak Ibu mulai kita akan keluar dari masa fitrah menuju alam duniawiyah yang penuh dengan kesenangan duniawiyah. Disinilah sebetulnya proses yang kita alami yang tidak jauh berbeda apa yang telah dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diberi warning oleh Allah untuk tidak mendekat bahkan memakan buah khuldi sampai beliau memakannya. Kita pun juga begitu. Ketika saat-saat diri kita akil balik, disitulah hati kita telah diam-diam menjalin asmara dengan kesenangan duniawiyah. Bapak Ibu, di dalam kesenangan duniawiyah menurut surat 28 ayat 60 tadi, surat Al-Qasas ya, Allah mendatangkan perkara-perkara yang sifatnya kesenangan duniawiyah. Min syai'in, di dalam min syai'in ini adalah ada jabatan, kehormatan, kemewahan duniawiyah, bisa berbentuk bojo, anak, keturunan, bahkan yang lainnya. Nah, disinilah Bapak Ibu letaknya kita telah hakikatnya telah memakan buah khuldi. Sesuai dengan tema, hentikanlah dirimu dari memakan buah khuldi. Artinya hati kita harus kita hentikan untuk menghadap terhadap selain Allah. Hati kita harus berhenti untuk syuhud terhadap selain Allah, untuk menjalin asmara terhadap selain Allah. Hati bukan jasad ya, hati yang kami maksud. Hati bukan jasad. Kalau jasad sudah sewajarnya karena diri kita terlimputi sifat basariyah, otomatis kita membutuhkan apa yang menjadi hukum daripada duniawiyah. Karena kita masih di dunia, kerja harus, beristri bersuami harus, beranak pinak harus, mencari jabatan, kedudukan, kehormatan untuk seluruh kebutuhan duniawiyah. Ini sebatas jasad, silahkan. Nah, hati ini yang tidak boleh untuk berasmara dengan mereka-mereka itu. Hati untuk berasmara hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita ingat dalam satu ayat Allah mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau hadap, situasi apapun, di situ ada wajah Allah. Maka gunakanlah untuk hanya menemui terhadap Allah, bukan selain Allah. Dan juga ada ayat yang berparalel, yang satu sarujuk mengatakan Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana, dan Allah itu lebih dekat daripada uratnya. Ternyata hidup itu, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mensinkronkan ketika saat dohir ini menikmati kesenangan duniawiyah, hati itu bercanda gurau, hati ini selalu bicara, hati ini selalu menghadap kepada
hidup itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada teori zuhud, teori zikir. Kita buka di bab zikir, tahapan zikir itu bagaimana? Nanti bisa Anda lihat sendiri di bab zikir ya. Bapak Ibu, masa pertama disebut masa fitrah. Maksudnya jiwa kita ini belum terkontaminasi dengan kesenangan duniawi. Itu berarti ada di surga hakikatnya. Hati ada di surga. Kemudian kita memasuki masa kotor. Dikatakan masa kotor adalah di mana hati sudah menjalin asmara terhadap nafsu lewat kesenangan duniawi. Buktinya, contohnya kita dikatakan sebagai pecinta nafsu, hati ini tidak bisa meninggalkan kesenangan duniawi. Ini buktinya. Kalau sudah begini, kita dikatakan selalu makan buah hulbi. Sesuai dengan tema, hentikanlah kau memakan buah hulbi. Supaya apa? Gandeng sejarah Baginda Adam ketika saat di dunia Allah memberikan satu tuntunan terhadap beliau supaya bisa kembali kepada negeri asal adalah surga. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam, maukah kau menerima ajaranku? Sebab dengan ajaranku ini kau akan bisa kembali di sisiku. Kau akan bisa kembali ke rahmatku. Kau akan bisa kembali ke negeri asalmu. Dalam bahasa kita sebagai umat, sebagai anak turunnya, bagaimana kita bisa wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Bapak Ibu, fatalaqqa Adamu min Rabbi. Nabiullah Adam mau menerima kalimatin ajaran-ajaran Allah. Ketika beliau menerima ajaran Allah dan melakukan ajaran itu, fataba alaih. Allah mengampuni segala hal kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Anda juga begitu. Allah akan mengampuni segala kesalahan, baik syirik secara jali maupun syirik secara khafi. Di dalam hati kita telah menuhankan selain Allah, yaitu nafsu rupa kesenangan duniawiyah. Allah akan mengampuni diri. Subhanallah. Dengan begitulah nanti kita akan bisa kembali wa inna ilaihi raji'un. Dengan begitu Nabiullah Adam bisa kembali ke negeri asal, yaitu rahmat, yaitu surga. Bapak Ibu, ketika proses kita meninggalkan kesenangan duniawiyah, inilah yang kami sebut sebagai pembersihan kotoran-kotoran hati dalam rangka untuk menghadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah, secara rohaniah, bukan jasad ya. Kalau jasad kita meninggal, secara rohani. Nah, di situ sudah ada teori tuntunan yang Allah berikan terhadap kita. Falyamal amalan salihan wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Teorinya di situ Allah sudah memberikan cara untuk kita bisa bebersih diri dari segala kotoran-kotoran hati untuk menghadap dan bertemu terhadap Allah. Falyamal amalan salih, berbuatlah sesuatu perbuatan yang bagus. Ini adalah perbuatan hati. Berarti apa? Hati harus selalu menjalankan tentang masalah uzlah atau zuhud dengan teori zikir. Bapak Ibu, manakala hati ini melakukan apa yang telah diajarkan Allah terhadap kita sebagai hambanya, maka
kita disebut sebagai salik atau hamba yang melakukan satu perjalanan pembersihan kotoran hati dalam rangka untuk menuju dan bertemu terhadap Allah. Ini berarti bentuk kita telah mengamalkan maksud daripada wa inna ilaihi roji'un. Bahasa Jawa sangkan paraning dumadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berarti kita akan mengalami masa yang ketiga, kembali ke masa fitrah. Dari fitrah kotor kemudian fitrah. Ini golongan hamba yang bisa untuk sampai pada fitrah lagi sebelum meninggal. Inilah golongan yang disebut Allah di dalam satu ayat, ala inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah yang disebut Allah sebagai golongan kekasihnya atau golongan kanan. Tetapi ada golongan kiri, ada golongan yang tidak bisa kembali ke fitrah sampai dia meninggal dunia. Bapak Ibu, ini golongan yang selalu hatinya di dalam kekotoran, selalu hatinya menghadap terhadap nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, mangkana fi hadhil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih kotor, dalam kurun gelap terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu, wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka lewat materi pengajian sore hari ini atau lewat ajaran-ajaran Allah inilah akan menjadikan satu jawaban supaya sebelum meninggal kita sudah mengalami masa yang ketiga atau masa fitrah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang tinggal pertanyaannya terhadap diri kita masing-masing. Apakah mengikuti golongan kanan seperti yang di depan tadi, ataukah mengikuti golongan yang nomor kiri, di mana hati kita selalu bertamasya terhadap kepentingan hawa nafsu. Semoga sedikit akan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat. Secara ringkas, wa khulqi secara hakikat adalah kesenangan hawa nafsu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas